Menyikapi insiden masak rendang ini yang dilakukan oleh Willy Salim, Kesultanan Palembang Darussalam memaklumatkan sikap sebagai berikut. 1. Mendesak Willy Salim untuk mengklarifikasi secara jujur dan meminta maaf langsung kepada masyarakat Palembang, bukan hanya melalui video yang disebar di medsos, tetapi di dalam rapat adat Kesultanan Palembang Darussalam. 2. Mendesak Willy Salim untuk melakukan tradisi tepung tawar atas tindakan cempalo mulut, sebagaimana adat Melayu Palembang yang juga tertulis dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahayo. 3. Mendesak Willy Salim untuk mencabut dan atau men-take down video yang terkait dengan kegiatan memasak rendang di BKB yang memuat konten hinaan, bulian, dan fitnah tersebut di semua akun media sosial yang ada, baik YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya. 4. Mendukung gerakan masyarakat Palembang yang menuntut Willy Salim melalui jalur hukum. 5. Apabila Willy Salim tidak mengindahkan tuntutan ini, atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Demikian maklumat sikap ini disampaikan agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Maklumat sikap Kesultanan Palembang Darussalam kepada Willy Salim atas perbuatan yang telah menimbulkan kegaduhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wong Palembang memiliki budaya semon sebagai bentuk benteng harga diri yang tumbuh di lingkungan peradaban yang tinggi. Dalam hal makan, masyarakat Palembang sering menerapkan budaya semon atau budaya malu agar tidak dikatakan rakus, kemaruk, atau sangat kelaparan, atau dalam istilah Palembang ngepraus. Jika bertamu, wong Palembang tidak akan makan dahulu jika tidak ditawari dan disilahkan oleh tuan rumah. Mereka juga tidak akan datang ke undangan makan jika tidak diundang. Apalagi makan di tempat tersebut. Haram hukumnya makan di tempat orang yang tidak mengundang dia. Dalam hal penyajian makanan, Palembang pun mengenal istilah makan idangan, sajian kambang, dan sajian buluh sebatang, yang masing-masing memiliki tata tertib yang berkelas. Setiap orang yang dijamu makan dalam tradisi sajian tersebut akan dilayani dengan baik dan ramah. Dihidangkan nasi dengan lauk pauk yang mewah dan lengkap, diatur tempat duduknya, dicuruhkan air untuk membasuh tangan, barulah disilahkan makan. Semua tamu undangan tidak disusahkan dengan melayani diri sendiri. Tamu betul-betul dimuliakan secara terhormat, sebagaimana ungkapan tamu ialah rajo yang wajib dilayani. Tradisi makan antrian prasmanan atau perancisan bukanlah budaya Palembang. Ketika di awal-awal penerapan budaya makan prasmanan ini, orang-orang Palembang ada yang tidak mau makan dan langsung pulang. Mereka menganggap budaya asing yang mengantri makan bukanlah cara yang baik. Mereka merasa tidak dilayani dan lebih baik memilih pulang daripada antrian makan yang seperti orang yang betul-betul mengharapkan makan di tempat itu. Tetapi sekarang budaya antri makan prasmanan sudah terbiasa di Palembang. Rasanya tidak ada insiden dalam tradisi antrian makan di Palembang selama ini. Namun tiba-tiba saja dalam beberapa hari belakangan ini, kita dikejutkan oleh viralnya peristiwa masak rendang oleh video kreator Willy Salim pada tanggal 20 Maret 2025 di pelataran Benteng Kuto Besak. Kehebohan itu dipacu oleh hilangnya daging rendang sebelum waktunya. Diberitakan bahwa warga sekitar berebut daging rendang ketika ditinggal sebentar oleh Willy. Tak pelak lagi, peristiwa ini menyulut beragam tanggapan dari masyarakat luas. Tanggapan pertama bersifat menyudutkan warga yang seolah-olah tidak sabar antri, rakus, geragas, miskin, dan beberapa kata kasar lainnya. Celakanya, kata-kata yang tidak senonoh ini
disasarkan kepada seluruh umumnya masyarakat Palembang. Tanggapan kedua adalah reaksi dari masyarakat Palembang yang tidak terima disamaratakan dengan segelintir massa cair di BKB. Masyarakat Palembang merasa bahwa tanggapan kasar tersebut tidak proporsional dan bahkan salah memahami suatu peristiwa yang dilakukan oleh Willy Salim. Segelintir massa di BKB tidaklah dapat mempresentasikan peradaban masyarakat Palembang. Kegiatan Willy Salim, seperti dikatakannya sendiri dalam permohonan maafnya, tidak dipersiapkan dengan matang. Inilah pangkal masalahnya. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Helmi Yahya dalam sebuah postingannya setelah menerima kedatangan Willy Salim, persiapan yang tidak matang sama saja dengan mempersiapkan kegagalan. Indikator persiapan yang tidak matang dapat dilihat dari beberapa pemilihan, dari beberapa hal. Pertama, dari pemilihan jenis kuliner yang bukan khas Palembang, pemilihan waktu dan tempat yang tidak tepat, tidak berizin ke instansi terkait, pengamanan yang seadanya, dan dengan peralatan masak yang juga seadanya. Dalam hal pemilihan jenis kuliner, sepantasnya setiap konten kreator yang berkegiatan di Palembang dapat mengangkat jenis makanan khas Palembang, misalnya malbi, pindang tulang, pindang iwak, pempek, mie celor, dan masih banyak lagi. Apabila konten tersebut viral, maka kepariwisataan Palembang juga akan kebagian untung dalam hal promosi kuliner khas daerah. Namun dalam konteks konten rendang, tidak ada untungnya sama sekali bagi kepariwisataan Palembang. Hal ini mirip seperti bunyi peribaso Palembang, wong makan nangko, kita makan getanyo. Willy dapat untung, Palembang dapat buntung. Di samping itu, menurut dugaan banyak pihak, kegiatan ini telah direkayasa oleh Willy atau disetting. Saat proses masak sedang berlangsung, Willy meninggalkan tempat yang katanya akan ke toilet. Tetapi banyak saksi yang mengatakan bahwa Willy pergi makan dan istirahat. Sementara warga diperintahkan untuk mengambil sendiri rendang yang belum matang tersebut. Mencermati pokok-pokok pikiran di atas, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa kegiatan masak rendang Willy Salim tersebut disengaja dibuat dengan persiapan yang tidak matang. Atau mungkin memang dilakukan dengan rekayasa atau settingan dan tidak memiliki izin dari instansi terkait. Kedua, bahwa kegiatan masak rendang Willy tersebut menjelma menjadi biang kerok yang memicu adanya hinaan, pelecehan, bulian, dan bahkan fitnah yang telah menciderai perasaan umumnya masyarakat Palembang, yang tidak hanya warga yang berdiam di kota Palembang, tetapi meliputi warga Sumatera Selatan dan bahkan diaspora Palembang yang berada di luar kota Palembang. 3. Bahwa hinaan, pelecehan, bulian, dan bahkan fitnah tersebut merupakan satu bentuk pelecehan peradaban Palembang yang memiliki budaya semon atau malu. 4. Bahwa akibat dari kericuhan ini dapat berpotensi memicu isu sara. 5. Bahwa Willy Salim telah melakukan pelanggaran adat cempalo mulut, yaitu dengan lisannya telah membuat sakit hati orang lain. Bahwa tujuan dari kegiatan masak rendang Willy Salim hanya mengejar viralnya konten yang berefek kepada keuntungan pribadinya, tetapi merugikan masyarakat.